Nah, saudara, kita tahu ada pergerakan dari zaman manual menuju digital. Kalau dulu nyanyi manual, saya kalau ngarang lagu dengan mulut sudah rasanya indah. Misalnya nyanyi ojo gampang nesu yen kowe diguyu, rasanya sudah bagus. Tapi begitu syair itu saya masukkan ke musik AI, beda lagi. Kita lihat musik AI. Lagu ini. Ya, multimedia. Nah, lagunya. Ojo gampang nesu yen kowe diguyu mergo iso wae ditresno kowe ning jagat kang jembar kabeh kudu sabar opo kang kababar mesti ana dasar. Ayo, ayo kanca wijaksana, ayo, ayo waspadakno guyu nesu iku lagu tondo tresno. Ayo, ayo kanca wijaksana, ayo, ayo waspadakno guyu nesu iku lagu aku kamu jadi rindu. Cukup multimedia. Nah, saudara, itulah teknologi. Itu baru sederhana. Bisa kalau mau suara kita rekam dulu suara kita. Bahkan saya gabungkan dengan aplikasi lain, muncul wanita cantik yang saat ini lagi viral. Nah, saudara, itulah teknologi yang luar biasa dahsyatnya. Semua menjadi indah dan mudah. Tapi hati-hati. Teknologi tetap ada kelemahannya. Karena cengkok Jawa itu susah, belum diaplikasikan. Kalau kita orang Jawa tahu ojo yang tahu. Tapi kalau yang dibaca aja, nah, artinya ada kelemahan. Artinya kita tidak bisa menggantungkan sepenuhnya dengan sebuah teknologi. Apalagi kalau hanya sekedar kepentingan ekonomi misalnya, kepentingan sosial misalnya. Ada banyak orang kena tipu karena teknologi yang lagi marak, namanya salah satunya adalah love scream. Yang cewek dapat video call dari cowok yang ganteng. Yang cowok punya duit dapat video call dari cewek, uangnya dikuras untuk ditransfer. Ada lagi yang pura-pura sudah transfer, sudah masuk, dilebihkan transfernya untuk pembayaran, minta dikembalikan, ternyata rekeningnya tidak bertambah. Itu kenyataan. Hati-hati ketika teknologi hanya digunakan untuk kepentingan duniawi. Semoga nggak ada yang kena jemaat GKJ Mertoyudan. Semoga. Nah, saudara, hari ini kita belajar bahwa logika itu adalah karunia Tuhan. Dengan logika bisa menciptakan berbagai macam ilmu. Bahkan
kadang-kadang kita terheran-heran, apalagi kita hanya pengkonsumsi, bukan yang membuat. Tapi kita senang juga. Tapi hati-hati, bahwa itu karunia Tuhan yang tidak terbatas, tapi perlu disadari. Sehingga cara menanggapi, cara merespon itu jangan sampai justru bertentangan dengan yang memberikan karunia pada kita. Mari kita belajar 4 bacaan kita, mulai dari kitab Kejadian. Kita lihat yang pertama. Aku lihat orang yang mati di antara tumpukan sampah, lehernya berdarah membeku, gas pisau lawannya tajam. Ada yang mati, itu backsoundnya dari Ivan Fals. Kita akan baca Bapak Ibu firman-Nya dari Yesaya 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kita diajak Tuhan untuk move on. Gambarnya mungkin agak aneh. Ini gambar ayam saya. Jumlahnya 10. Tak kasih kandang, gak pernah saya keluarkan. Tetapi ternyata ada sebuah persoalan. Ada ayam seekor ayam yang beling nabrak kandang itu keluar. Tak masukin, keluar lagi. Ketika tak masukin yang ketiga kali, saya baru tahu ternyata ditotoli. Sama yang lain-lain itu dibully. Akhirnya si jago yang mungkin yang jagonya 1, ceweknya 9, mati 1 dimakan biawak. Itu jengkel saya tempeleng Bapak Ibu. Oh, ada plok, tak masukkan lagi. Ternyata 1 hari kemudian yang ditutup sudah mati. Bayangkan, sudah mati. Wah, akhirnya mau tak pukulin lagi si jago, kasihan. Lalu ternyata kandang saya buka, bebas bermain, kembali ke kandang. Nah, saya harus move on. Jangan menyalahkan yang sudah lewat, sudahlah. Yang sudah lewat harusnya berarti ada sesuatu yang baru. Karena memang kesalahannya tujuannya supaya tidak mencucuk-cucuk bunga dan tunas-tunas, tapi terjadi pembunuhan. Nah, mari saudara yang sudah lewat, yang mungkin mengecewakan kita move on. Jangan menghakimi orang yang bersalah pada kita, menceritakan lalu memburuk-buruk, enggak ada artinya. Kita move on. Karunia Tuhan itu terjadi bukan hanya masa lalu, tetapi masa depan. Tuhan memberikan hal-hal yang baru. Itu yang dikatakan Tuhan kepada orang Israel lewat Yesaya. Aku membuat sesuatu yang baru. Mari kita melangkah ke masa depan. Yang sudah kita lewati, yang kadang-kadang buat sakit hati, jadikan itu pelajaran yang berharga. Bukan kita terpenjara dengan sakit hati dan luka-luka. Itu karunia Tuhan itu sungguh tak ternilai. Kita melangkah, mari kita sadari, mari kita respon, kita tanggapi dan berkenan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berganti sorak-sorai, sebab Tuhan telah melakukan perkara besar bagiku, maka ku. Itulah Tuhan yang besar lagunya. Kita akan baca ayatnya 1, 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
Kenapa gambarnya Borobudur? Borobudur ini candi Buddha terbesar sedunia. Nah saudara, Tuhan itu besar, tapi bukan hanya besar, tapi perlu kita yakini itu terbesar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada Miss Ira ini, kalau salah nanti dicocokkan yang namanya perbandingan itu komparasi degree. Jadi bukan hanya more atau komparatif, tapi superlatif, most. Jadi Tuhan itu bukan hanya besar dibandingkan, tetapi besar yang superlatif, yang terbesar. Maka ketika kita mendapatkan karunia dari Tuhan, itulah yang terbesar bagi kita. Nggak usah dibandingkan dengan karunia orang lain. Ini bisa membuat jadi konslet. Ketika kita merasa lebih besar karunianya, kita merasa lebih imannya lebih kuat, merasa Tuhan mengasihi aku. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa karunia yang diberikan orang lain itu lebih besar daripada yang kita terima, kita menyalahkan Tuhan. Hati-hati saudara, karunia Tuhan bagi kita adalah yang terbesar. Setiap orang harus meyakini itu. Karena karunia Tuhan itu sungguh tak ternilai. Belum tentu ketika ditukar karunianya menjadi baik bisa kacau. Hari ini setiap kita punya karunia-karunia terbesar. Kasih-kasih Tuhan. Dan itu perlu kita sadari dan harus benar cara menanggapi. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, jangan doa pagi siang malam tanya Tuhan siapa pasangan hidup saya. Saya mau bilang gini, kejar perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidupnya dikenan Tuhan itu selalu disertai dan apa saja yang dia perbuat pasti berhasil. Sekali-kali dengarkan khotbah yang karismatik, saudara, berapi-api. Nah, saudara, ini ada dua poster film. Ini mungkin agak jadul, mungkin yang lama pernah ingat. Yaitu judul filmnya adalah Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Oh, ini pertama dibintangi Deddy Miswar dan Lydia Kandau. Tahun 86 dirilis kembali tahun 2002. Ini Freddy Nuri pemainnya. Jadi film ini kalau siapa yang dulu pernah nonton? Ada yang Pak Indra nonton nggak? Wah, menarik Bapak Ibu. Ini sebenarnya konflik rumah tangga antara cerita-cerita payah antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu energinya punya inisiatif mengejar kan itu. Nah, tetapi ketika perempuan itu sudah dikejar, siapa yang menangkap? Siapa yang menangkap? Siapa yang mengatur? Perempuan. Oh ini, jadi perempuan itu luar biasa Bapak Ibu, pelan-pelan tapi pasti. Oh, itu gambaran film ini. Nah, begitu juga Paulus ketika memberikan suratnya kepada jemaat di mana? Di mana Paulus pada saat itu? Di dalam penjara. Di mana penjaranya? Di kota Roma. Di kota Roma dekat dengan Athena, di situ ada apa Bapak Ibu? Sebuah tempat yang namanya Olimpia, kan gitu. Tempat Olimpiade dulu. Nah, tampaknya Paulus menurut penafsir, beberapa penafsir tertarik dengan adanya lomba lari estafet. Jadi bawa kayu harus cepat lalu diberikan supaya ditangkap teman yang lain. Kalau yang menangkap ini leda-lede, ya jatuh kan itu. Maka nggak berhasil. Sama. Bukan karena aku sempurna, tetapi aku akan mengejarnya.
sehingga aku nanti ditangkap oleh Tuhan, ditangkap oleh Kristus. Walaupun karunia Tuhan itu tidak ternilai, tapi kalau kita tidak mengejarnya, kita leda-lede, kita tidak menanggapinya dengan serius, maka karunia itu akan melayang pergi. Mari saudara, Tuhan sudah memberikan keselamatan, Tuhan sudah memberikan akal budi, mari itu kita mengejarnya. Biarlah dalam proses pengejaran itu Tuhanlah yang menyempurnakan. Kita nggak usah membandingkan proses menangkap satu dengan yang lain. Karena setiap orang punya cara dan gaya untuk mengejar Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang ikut Tuhan, nggak perlu diperbandingkan. Sehingga sering terjadi perbantahan. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengejar, untuk benar-benar berusaha. Tulisannya mengejar di sana nggak ada ya? Oh hilang. Jadi ini mengejar, saudara, mengejar karunia. Jangan sampai karunia yang tidak ternilai itu lewat, yang sudah diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada. saudara, kita akan baca ayatnya 1, 2, 3. Karena orang yang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara, ini kan Yudas protes ketika minyak yang harganya 300 dinar itu dibuang sia-sia, dibuang ke kakinya Yesus. Memang kalau dari tinjauan ekonomi rugi, uang itu dibuang-buang. Beli anggrek itu paling berapa bulan bunga anggrek? 1 bulan, 2 bulan, setelah itu layu. Ada bunga krisan nggak sampai seminggu untuk menghias mimbar gereja, rugi. Tapi hari ini Tuhan ingatkan manusia tidak hanya melihat dari sudut-sudut pandangan dunia saja. Ada saatnya kita ingat ada Tuhan yang kadang-kadang lupa, seringkali tidak ada di jiwa kita. Seringkali orang ingin cari yang ekonomis. Saya sudah berkali-kali bilang Bapak Ibu kalau katekisasi pranikah, ingat lu ya, besok kalau bistonya jangan dibarengke malam midodari atau resepsi. Takutnya ketika sedang kusuk firman kok tiba-tiba keluar nompo sumbang, karena besok nggak datangnya pas malam pas biston, kacau. Mbok dibarengkan sebelumnya. Seringkali orang menyepelekan kehadiran Tuhan itu setiap saat. Kasih karunia Tuhan itu setiap saat. Tetapi kalau kita tidak mengkondisikannya, kita nggak sadar. Tapi ketika kita mengkondisikannya, pakai baju yang bagus, kalau pas perjamuan kudus, orang GKJ dulu katanya simbang ngendika, aku ile nak arep perjamuan kudus sih bengi tak siapke, tak setrika blangkone tak siapke, supaya menjaga hati kita, bukan Tuhan yang dijaga. Banyak karunia-karunia yang tidak ternilai itu lewat karena kita inginnya ekonomis, ngiras-ngirus,
tapi hati kita nggak bisa, seringkali lupa, seringkali mungkin kecewa dengan panitia, kecewa dengan gereja, kecewa dengan sound system, kecewa dengan yang nyanyi. Karena nggak ada yang sempurna. Mari kita siapkan, karena tidak selalu ada di jiwa Tuhan kita, gara-gara banyak gangguan manusiawi yang justru kita kehilangan momentum bagaimana karunia itu datang. Mari saudara, kita perlu menyadarinya supaya ketika kita merespon dan menanggapinya menjadi sebuah persembahan yang indah bagi Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Amin.